Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah tetangganya. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya. Dan insya Allah kita akan dapat berkah ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah, berkah selalu. Amin. Dan ada Habib Nabil Al-Musawa, Masya Allah, Habibi. Assalamualaikum. Ya, ada Habib Saugi. Sehat ya guru? Alhamdulillah Habib. Iya, dan dari majelis taklim mana ini? Lampung, tepuk tangan dulu. Dan ada yang paling atas ya, segaris ya. Dari majelis taklim mana ini? Kemayoran, tepuk tangan dulu ya, Masya Allah ya. Kayak cerdas cermat ya. Udah latihan itu guru, 3 tahun latihannya gitu. Baik, ini kita mau lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam tema. Ini akan jadi suatu hal yang sangat luar biasa dan akan jadi sebuah pembelajaran buat kita nih ya. Detik-detik truk, ya truknya mundur, kecelakaan tol Pandaan Malang. Kita lihat dulu yuk. Astagfirullahaladzim, semoga tidak ada korban jiwa ya Bang Ali ya. Amin ya Allah, ini jadi pembelajaran buat kita semua ya. Ya. Yang namanya berkendaraan itu bukan hanya selamat diri tapi selamat orang banyak juga ya guru ya. Ya, Ya. karena kita tidak tahu kapan terjadinya yang namanya musibah itu. Kadangkala kita duduk di sini tiba-tiba lampu studio jatuh. Ya'udzubillah min zalik. Iya benar ya. Ya, Langsung menghadap ke atas semua. jatuhnya sebelah sono. Iya tapi emang Ya. kembali lagi kayaknya truk dan truk mungkin ini harus mawas diri Makanya ya. gini, jadi jangan pernah salahkan pemerintah ataupun yang berwenang perihal, ayo periksa dulu semuanya Iya, kendaraan, ada masa pakainya, Ya, harus kelayakannya. diperiksa lagi. Itu sebenarnya demi kebaikan. Iya benar ya. Kadang-kala orang mengabaikan, enggak usah laporan, enggak usah Iya ternyata diakalin dan sebagainya. Sebenarnya demi kebaikan semua. benar banget ya. Ibu namanya siapa? Ibu Ernawati. Udah lama pakai nama itu? Sudah. Oh, udah dari lahir ya. Dari majelis taklim mana? Panggil Quran Gumas. Iya, tepuk tangan dulu. Dari Lampung. Lampung nih ya. Bu, saya mau tanya, peci saya dari mana? Lampung. Lampung. Baik, guru mungkin boleh diingatkan sedikit lagi nih mengenai bagaimana caranya kita menggunakan fasilitas di jalanan yang lebih aman lagi. Silakan guru. Ya, terima kasih. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, musibah atau cobaan tidak pernah ada yang tahu kapan datangnya. Jadi persiapkanlah keimanan kita untuk menghadapi dengan baik. Yang pertama, ketika kita menghadapi ujian, terimalah dengan ridho. 1, 2, 3. Ridho. Apa artinya ridho? Menerima. Kalau memberi ikhlas, menerima ridho. Ketika kita menerima ridho akan ketentuan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian jalanilah semuanya itu dengan kesabaran. Sekali lagi dengan apa? Kesabaran. Sabar menjalaninya. Ridho menerimanya, sabar menjalaninya. Lalu apalagi? Raih hikmah. Raih hikmah atas apapun yang menimpa kita. Seorang yang beriman senantiasa tidak pernah merasa rugi. Karena seorang yang beriman senantiasa mengambil pasti ada hikmahnya. Nah dari sini kita bisa belajar, mudah-mudahan jangan berhenti untuk berusaha. Berusaha. Ada namanya ikhtiar kita, bagaimana kita mencegah. Makanya ada nih, jangan lupa doa dan zikir. Sebelum bergerak, duduk dulu, jangan gegabah. Itu ada bagusnya, ada doa dan zikir supaya menenangkan. Eling, orang bilang eling, ingat Allah. Dengan mengingat Allah, Allah kasih ingatan kita bagaimana cara berkendara yang baik. Iya. Bagaimana cara bekerja yang baik. Karena kalau orang panik, dikiranya rem yang diinjek Taunya ternyata gas. Itu kadang kalau seperti itu kan.
di maju. diarahkannya, ternyata dikiranya maju, mundur. Iya. Itu karena kenapa? Tidak ingat Allah. Masya Allah, gegabah, keburu-buru. Iya, nggak cek dengan dulu ya. mengingat Allah, Allah ingatkan cara yang baik. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Iya. Baik, kita ngomongin masalah musibah, Bu. Tahu musibah? Musibah, bukan, itu musim buah, singkatannya musibah. Kita musibah, contoh-contoh musibah apa aja? Banjir, longsor, tsunami, uang bulanan kurang. Musibah. Nah, ternyata dari sekian banyak musibah ya, ini memang ada musibah yang benar-benar harus kita perhatiin ya. Nah, kita masuk ke dalam tema kita, ternyata ini musibah paling besar sesungguhnya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini jangan sampai dilewatin dari awal sampai akhir karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan ya. Langsung aja kita akan lihat ketika anak belajar ngaji. Yuk kita sikapin dulu yuk. Tepuk tangan dulu. Aduh, pipinya pengen saya gigit ini. Oke. Baik ya Habibi, belajar agama dari kecil itu nikmat ya. Nggak malu pastinya ya. Yang jadi PR saat ini kadang-kadang udah usia semakin banyak pertentangan di dalam hati, tapi akhirnya belajar agamanya masih ketahan-tahan. Apakah ini adalah bagian dari musibah terbesar? Silakan ya Habibi. Izin guru-guru, Masya Allah semuanya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, luar biasa. Kita ngelihat tayangan yang baru saja kita saksikan membuat kita sebagai orang tua tersentuh, kita punya hati. Pengen banget kita punya anak biar bisa pinter ngaji. Tapi jangan cuma sekedar kita suruh anak kita ngaji, orang tuanya nggak mau ngaji. Karena kata Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Artinya tergolong orang-orang yang menegakkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai ia kembali, sampai ia pulang ke rumahnya. Ad-dunya innad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, sesungguhnya yang namanya dunia ini sifatnya terlaknat, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang ada di dalamnya, apa-apa yang ada padanya. Kecuali orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang senantiasa mau belajar. Ayo, nggak ada kata terlambat buat belajar. Jangan sampai kita termasuk daripada apa yang dikatakan oleh Nabi. Kun aliman, au kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Kata Nabi, jadilah kamu orang alim. Enggak sempat jadi orang alim karena sudah usia mungkin. Au muta'aliman, jadilah kamu orang yang senantiasa mau belajar. Enggak sempat belajar, mungkin sibuk dan sebagainya. Au mustami'an, jadilah kamu pendengar yang baik. Au muhibban, atau jadi pecinta. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi yang kelima, fatuhlik, maka kamu akan celaka. Tentu kita nggak mau jadi orang-orang yang celaka. Ya Allah, seenggaknya kalau misalnya jangan sampai membenci bahasanya ya. Benar, Masya Allah. Terima kasih ya Habibi, tepuk tangan dulu yuk. Ayo dong belajar dong, salah satunya momen belajar agama terbaik adalah di mana? Di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang nih ya kita bakalan dapat ilmu dari Habib Nabil Al-Musawi. Ya Habibi. Aduh ya Allah ya Habibi, bener gak sih Al-Quran Bib? Iya Al-Quran. Sekarang ini mungkin ya ada beberapa yang akhirnya agak sulit untuk membaca Al-Quran di usia yang mungkin udah
umur, udah tua gitu. Nah, apakah ini menjadi sebuah musibah terbesar juga pada saat orang tidak bisa membaca Al-Quran? Silakan ya Habibi. Baik, izin Ustadz Maulana, Habib Syaugi, dan juga Ustadz Ali, dan juga para ulama yang mendengarkan. Bapak Ibu sekalian yang ada di majelis ini maupun juga penonton di rumah, anak-anakku sekalian. Jadi tadi bagaimana kita, apakah orang nggak baca Quran itu adalah musibah terbesar? Ya lalu bagaimana kalau sudah usianya lanjut? Pertama di dalam Quran disebutkan surah Toha, ya ayat 124 sampai 126. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ini ayat seram yang mengerikan. Kata Allah, "Wa man a'rada," barang siapa yang berpaling dari apa? An dzikri, dari Al-Qur'an. Adzikr itu adalah salah satu nama daripada Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an ini, dia dapat dua macam bencana sekaligus. Apa saja? Pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu ada inna, ya harfu taukid, ada lam. Ya, fa innalahu artinya benar-benar sungguh-sungguh kami jadikan hidupnya susah, sempit seterusnya, kata Allah. Itu ngerinya kalau kita jauh dari Quran. Bukan hanya itu, kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini juga mengerikan. Nanti di hari mahsyar dikumpulkan dalam keadaan buta, nggak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami dikumpulkan buta padahal kami dulu bisa melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu di dunia datang kepada kamu ayat kami yaitu Al-Quran, kalian lupakan. Maka sekarang kami lupakan, kata Allah. Itu azab atau bencana pertama bagi orang yang dia tidak mau membaca Al-Quran, jauh dari Quran. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran adalah orang yang jauh dari Quran, menghindari ya hijrah dari Quran, itu jadi musuhnya para nabi, ya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul nanti di hari kiamat, ya Allah sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, ditinggalkan, hijrah dari Quran, enggak mau dekat sama Quran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, ya. Begitulah Allah jadikan setiap orang berdosa itu musuh para nabi, yaitu orang-orang yang berdosa. Nah, bagaimana dengan orang yang tua tadi Ustaz Ali? Kalau misal kita enggak mampu, Allah tuh enggak nilai hasil, menilai proses. Mau bisa, mau enggak itu urusan Allah. Yang penting usaha. Masya Allah. Terima kasih Habib. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Makanya semangat aja dulu ya. Ini nggak boleh malu ya, terutama kita mungkin saat yang udah 40 atau 50 belum bisa ngaji, ayo dong ngaji dong ya pastinya ya. Karena kalau misalnya nggak bisa ngaji akan jadi musibah terbesar dalam hidup kita ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.